Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sultanul Mukhid Al-Fakir. Kali ini saya akan membahas tentang kitab Ta'lim Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menyampaikan tentang wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitabi. Jadi di sini diterangkan sebagian dari mengagungkan ilmu, sebagian dari menghormati ilmu, yaitu menghormati kitabnya. Sebagian dari mentakdimkan ilmu, sebagian dari menghormati ilmu, yaitu menghormati kitabnya. Jadi banyak di kalangan santri, ya, banyak di kalangan santri ini biasanya itu sama kitab itu kurang kurang hormat biasanya. Kayak bawahnya itu dipetenteng gini, ya kan? Nanti kayak nggawa jago, ayam jago. Kemudian kitabnya itu diselonjori kaki. Bahkan di atas kitab ini dikasih HP, ya kan? Dikasih pen. Nah, ini banyak dari golongan santri ini yang meremehkan seperti itu. Makanya di sini saya terutama mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman yang melihat video ini. Jadi usahakan kalau sama kitab itu jangan meremehkan. Maksudnya itu hormatilah seperti itu. Seperti yang diterangkan di sini, fayam bagi litalibil ilmi alla ya'khudha al-kitaba illa bitoharoti. Jadi sebaiknya bagi para pencari ilmu itu tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci, kecuali dalam keadaan punya wudhu. Jadi makanya para santri kalau mau ngaji, kalau mau mau mutola'ah, usahakan punya wudhu. Karena itu wudhu ini termasuk minta dimil ilmi, minta dimil kitab, ya. Karena punya wudhu ini termasuk menghormati kitab itu, menghormati ilmu itu, seperti itu. Jadi banyak di kalangan santri wis gak ngurus, nah kayak gitu. Tapi walaupun ini remeh, tapi efeknya luar biasa. Jadi efeknya itu luar biasa. Jadi bisa saja efeknya ilmunya itu yang nggak wudhu itu ilmunya cepet hilang. Jadi sekali baca walaupun paham, ya, nanti besok itu lupa. Atau ilmunya itu kurang manfaat, bisa saja. Tapi kalau yang belajarnya pakai wudhu, kemudian belajarnya itu menghadap kiblat, itu bisa saja ilmunya itu lebih bermanfaat, terus ingat terus ilmunya itu, ya, tinggal hilang-hilang. Nah, ini terus ada dawuh lagi, wahukiya anisyahi al-imami syamsil a'imah al-halwani rahmatullahi alaih, innahu qala innama niltu hadal ilma bita'dimi fa inni ma akhadtu al-kaghidha illa bitoharati. Jadi di sini diceritakan bahwasanya ada ulama yang bernama Syekh Al-Imam Syamsil A'immah. Jadi Syamsul A'immah Al-Halwani. Jadi namanya ini adalah Imam Halwani, yang mana beliau ini pernah mengatakan, sesungguhnya saya ini mendapatkan ilmu itu dengan barokahnya takdim, ya. Innama liltu hadzal ilma bi ta'dimi, saya mendapatkan ilmu ini barokahnya takdim, barokahnya menghormati ilmu itu. Walaupun ilmunya itu enggak banyak, tapi kok dihormati ilmunya itu manfaat. Ilmunya ini cekat, ya, jadi ingatannya kuat. Beliau mengatakan fa inni ma akhadtu al-kaghidha illa bitoharati. Saya ini tidak mengambil lempiran daripada kitab kecuali dalam keadaan suci. Jadi saya ini
ketika belum punya wudhu, ya belum punya wudhu, saya nggak berani pegang kitab ini walaupun bukan Quran. Kalau Quran kan jelas, la yamassuhu ilal mutahharun. Bagi madhab Syafi'i mengatakan ilal mutahharun ini ya nggak punya wudhu. Kalau kamu nggak punya wudhu, jangan pegang Al-Quran. Nah ini termasuk kitab-kitab yang dibawa Al-Quran. Itu setelah Al-Quran kan ada hadis, ya kan? Jadi Quran, terus tafsir hadis, syarah hadis dan sebagainya. Ini termasuk kitab akhlak. Jadi termasuk ilmu agama kan, ilmu yang dihormati. Lah ini beliau ini saking takdimnya kepada ilmu, walaupun kitab ini bukan Al-Quran, beliau ini nggak berani megang lempiran daripada kitab ini kecuali dalam keadaan suci. Nah ini sampai kayak gitunya. Ini kebanyakan dari santri ya, ya termasuk saya juga. Tapi yang alhamdulillah saya latih ya, saya latih untuk wudhu. Jadi ya alhamdulillah ya tetap ada bolongnya itu tetap, cuma kan mendingan. Kalau yang los-los itu saja ya los terus ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi wasyekhu al-imamu Syamsul A'imah Asy-Syarkhashi rahimahu wa ta'ala kana mabtunan wa kana yukarriru fi lailatin fatawaddo'a fi tilkal lailati sab'a asyara marratan li'annahu la yukarriru illa bitaharati wa hadha li'annal ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdada nurul ilmi bihi. Jadi di sini diterangkan ada ulama yang bernama Imam Asy-Syarkhashi. Nah, jadi Imam Asy-Syarkhashi ini suatu hari pernah sakit perut. Wakana mabatunan, sakit perut ya, perutnya ini mungkin kembung ya. Jadi coro kasar gitu, dikit-dikit kentut gitu loh. Kalau punya wudhu kan kalau kentut batal. Tapi beliau nggak putus asa. Wakana yukarriru fi lailatin fatawaddo'a. Jadi beliau ini mengulang-ulang di malam hari itu wudhu. Jadi batal wudhu lagi gitu terus. Luar biasa ya. Sampai itu 17 kali. Jadi beliau ketika belajar kentut wudhu lagi, belajar lagi kentut wudhu lagi, sampai 17 kali baru belajarnya selesai. Li'annahu la yukarriru illa bitaharat. Jadi beliau ini mempelajari ilmu ini nggak mau kecuali dalam keadaan suci. Wahada, nah di sini dijelaskan kenapa kok beliau sampai segitunya. Di sini dijelaskan li'annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wal wudu'u nurun, wudhu juga cahaya. Jadi ilmu cahaya, wudhu juga cahaya. Fayazdada nurul ilmi bihi, maka cahaya ketemu cahaya semakin bercahaya. Jadi semakin padang. Jadi barokah wudhu, ilmu itu sudah cahaya, ditambah wudhu, ditambah cahaya lagi, ilmunya semakin bercahaya. Semakin manfaat, ilmunya semakin bermanfaat kepada yang lain. Yaitu luar biasa Imam Asy-Syarkhashi. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi wa minat ta'dhimi al-wajibi alla yamudda ar-rijla ilal kitab. Jadi sebagian dari mentakdimi ilmu, mentakdimi kitab, yaitu wajib bagi seorang santri itu apa? Tidak memanjangkan kakinya, tidak menyelojorkan kakinya ke kitab. Jadi banyak di kalangan santri itu, jadi kitabnya di situ ya, kakinya disembujungkan. Nah itu. Jadi saya sendiri pun kalau ketemu orang seperti itu, ya termasuk santri ya, agak sedih sih. Agak sedih kenapa? Kamu itu posisi belajar di pondok terutama. Mosok kamu kakinya gitu, ilmu yang kamu pelajari mosok nggak kamu hormati. Jadi
Kalau ada adik-adik kelas biasanya saya ingatkan ya, saya ingatkan, jadi jangan kayak gitu karena itu bisa mengurangi barokah ilmu kamu. Nanti nggak ada ilmu nih nggak ceket ya, lalian ngarai seperti itu. Kemudian ada lagi waya doa kutubat tafsiri fauqa iril kutubi ta'diman. Jadi, nah ini cara mentata kitab ya. Jadi ada tata caranya itu. Jadi jangan menaruh kitab-kitab selain ya, ya maksudnya yang paling atas ya. Jadi menaruh kitab-kitab tafsir ini paling atas. Jangan menaruh kitab-kitab yang lain selain tafsir itu, maksudnya di atas tafsir Quran tadi itu. Jadi paling tinggi itu Quran kan. Setelah Quran baru tafsir Quran. Atau sejajar lah Quran dan tafsirnya sejajar nggak masalah. Habis itu hadis dan syaratnya hadis. Kemudian baru yang lain kayak fikih, kayak adab atau tasawuf. Baru yang terakhir nanti ada ilmu kayak nahwu. Nah, seperti itu. Jadi ada tata caranya. Jadi yang tertinggi adalah tentang Al-Quran, yaitu kitab Quran sendiri dan juga tafsirnya. Kemudian wala ya doa alal kitabi syai'an akhara, kamu jangan menaruh sesuatu di atas kitab. Ya, tadi kayak ada orang ya menaruh entah HP atau apa atau pen atau apa dengan tujuan itu dengan tujuan yang kurang baik ya, atau mungkin kelalaian. Gimana kalau darurat? Nah, itu kalau darurat beda lagi. Gimana maksudnya darurat? Kadang itu kan kalau mulang kitab kan kena kipas ya, kena kipas terus ininya itu bolak-balik terus. Biasanya kan di sini dikasih pemberat, entah kayak tisu atau HP di pojokan gini atau di sininya, itu beda lagi ya. Itu kan tujuannya bukan untuk meremehkan kitab ya, memang tujuannya ben gak molak-malik. Tapi kalau gak goro-goro ya, kok gak goro-goro kok ditaruhi di atasnya HP ya, atau perkara-perkara yang bukan kitab kayak pen atau apalagi setipu, itu kurang baik ya, itu termasuk kurang menghargai kitabnya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.